Hello, what is up everyone? Krishna here, and what is up semuanya? What is up everyone? Krishna here, and welcome back to Krishna Channel here once again, guys. Selamat datang di Krishna Channel here once again. Udah 2 kali kayak aku ngomong gitu. Oke. So now, jadi aku baru aja scrolling Twitter ya. Jadi aku baru aja scrolling Twitter, terus postingan dari Nixcraft, yaitu dia ngerilis Winamp Desktop, guys. Jadi dia kayak nge-share source code atau GitHub gitu, source code atau GitHub atau bisa dibilang kayak repo dari GitHub-nya itu yang mengejutkan kita semua sebagai seorang yang sudah berkecimpung di dunia teknologi atau mungkin teknologi addict atau tech enthusiast atau yang punya komputer atau PC dan mungkin atau teman-teman anak-anak mantan-mantan warnet pada zaman dulu gitu kan. This is it. Winamp Desktop akhirnya dibuka secara terbuka dan dibuat open source, guys. Dibuat open source oleh Winamp itu sendiri, yaitu Winamp Desktop Winamp namanya. Oke, so kita kan eksplorasi dulu. Eksplorasi sebenarnya apa sih yang membuat ini tuh menjadi istimewa sebagai seorang programmer gitu kan. Dan kita juga belum tahu nih rahasianya apa saja. Rahasia-rahasianya itu tuh yang ada di setiap keajaiban yang ada di Winamp gitu kan, yang kita belum tahu sebagai seorang yang belum pernah berkecimpung di dunia programming. Pasti kalian ngerasa kayak Winamp nih kok bisa sih seperti ini gitu. Yes. So, jadi sebenarnya ini dibuka udah dari kapan hari ya pokoknya ya, udah 16 jam yang lalu kayaknya ya. Yes, jadi ini committed dua hari yang lalu. Dan sekarang baru remove disabled code. Oke, so jadi itu ntar dulu untuk gininya. Oke, so open source akhirnya Winamp open source, guys. Winamp is really open source. Winamp is a multimedia player launched in 1997. Iconic is flexibility and wide compatibility with audio formats. Originally developed by Nullsoft. It gained massive popularity with still millions of users. Its development slowed down, but now its source code was open to the community, allowing developers to improve and modernize the player to meet current user needs. It's really Wims the lama S. Oke. Ya, jadi di sini memang mereka buat benar-benar real dari Winamp-nya langsung, Winamp Desktop gitu kan namanya. Jadi reponya namanya Winamp dan yes, jadi kurang lebih seperti ini untuk codingannya dan beberapa codingannya itu berupa C++, C, NSYS, HTML, IDL, batch file sama other gitu kan. Jadi lebih banyak mereka menggunakan C++, guys ya. Jadi ya C++ is really bagus banget untuk mendevelop sebuah aplikasi berbasis desktop, apalagi berbasis desktop gitu kan. Banyak banget tools-toolsnya juga sekarang yang lebih dipakai dan ya, jadi kurang lebih seperti itu. So, ya jadi Winamp all 2019.sln ada SLN-nya di sini dan kita akan buka source. Terus di sini ada beberapa folder atau ada directory juga yang cukup membingungkan juga menurutku ya, karena memang based on C++ ya, jadi nggak pakai framework apa-apa. Jadi mereka bikin directory itu banyak banget, sama kayak Node.js atau Project React gitu kan, pasti banyak banget ada direktorinya gitu. So kita akan coba ke bagian components, ada web browser, di sini ada main.cpp. Jadi di sini semua kelihatan, bukan sih. Ini kayak this is like the framework main.h. Kita akan lihat di sini ada hanya ini components ya. Oh iya, download manager, terus ada ya kurang lebih seperti itu sih. Terus ada Winamp-nya itu sendiri, kita lihat di bagian kita akan cari di bagian source ya, main apa source gitu, lupa aku sih. Kalau C++ sih main.h mungkin ini sih kayaknya ya. Oke. So ya, jadi ini codingannya dari keseluruhannya Winamp. Oke, define app. Nah, di sini semuanya kelihatan. Benar-benar mereka tuh ngevariabelin semua ya. Dari kayak play icon, terus ada song name juga. Nah, ini kayak draw song name ini dia kayak tulisan yang berjalan yang di di temanya itu. Jadi kalau misalnya kalian ke skin museum, di sini ada tulisannya nih. Ini di sini. Winamp. Report aja nih Safeway. Oke. Oh, ternyata cuma 1 kali doang ya.
It really whips the llama's ass. It's really whip the llama's ass. Gitu. Nah, jadi ya, jadi kalau misalnya kalian lihat di sini ada void raw song name, jadi mungkin aku asumsikan ini ya tulisan yang di bagian sini. Jadi soalnya mereka ngevariabelin ada konstan, ada W char T, T, terus ada di konstan dibuat name-nya dibuat konstan, soalnya kan berubah-ubah. Terus ada position juga berubah-ubah dan song length-nya harusnya juga dibuat konstan sih. Tapi menurutku name sama position itu aku kurang tahu sih sebenarnya apa. So now kita akan lihat dulu codingannya. Sebenarnya aku literally I have no idea about C++ by the way. Jadi aku cuman belajar C++ itu pas kuliah aja, dan aku memang sebagai seorang software engineer memang harus belajar C++ gitu kan. Cuman karena aku lebih suka untuk belajar web, jadinya aku belajar web aja. Nekunin belajar web gitu. Oke, terus di sini mereka nggak ada bikin ini kayaknya variabel-variabel aja sih. Void start playing. Nah, ini void start playing ini ya yang di bagian play ini, kayaknya. Terus ada stop playing yang di bagian sini, ya kurang lebih seperti itu. Jadi kayak fungsi-fungsi doang sih kayaknya. Fungsi-fungsi doang, fungsi gitu. Terus clean up directory, turn zone it manually. Ya banyak banget sih sebenarnya. Dan ini C++, benar-benar C++ tuh bahasa programan yang pada saat itu lagi trending gitu. Lagi trending dan lagi banyak dipakai juga, dan lebih menurut mereka lebih gampang pakainya gitu. Tapi aku tetap aja susah untuk belajarnya. Ya, jadi di sini ada full screen, versi full screen-nya, full screen app monitor. Di sini ada main mouse. Di sini untuk fungsi-fungsinya dia harus nge-capture. Jadi kalau misalnya kita ke sini otomatis langsung berubah kursornya gitu sih guys. Jadi kurang lebih seperti itu. Terus ya, jadi banyak banget sih yang bisa kalian kulik juga ya, karena mungkin benar-benar dibuat open source oleh authornya, tukang codingnya, bisa dibilang tukang coding sih literally. Ya, jadi apa sih yang bisa kalian explore di sini? Mungkin kalian bisa berkontribusi juga untuk Winamp ya, karena kan Winamp menurutku merupakan salah satu media untuk kalian yang pengen dengerin musik itu kan yang berbasis MP3 gitu. Kalau misalnya kalian mau dengerin musik MP3, mungkin kalian bisa pakai Winamp gitu kan. Untuk aku penasaran sih sama bagaimana mereka memutar sebuah lagu gitu kan, muterin satu file gitu. Ini ya yang SLN ini ya kayaknya ya, atau di MP3 and MP4 CPP maybe. Oh bukan, ini kayak decodernya ya. Oh decoder, bukan handle code, handle type. Oh bukan. Apakah dia muter lagunya itu pakai bukan pakai C++, maksudnya kayak pakai framework gitu mungkin yang bisa mereka pakai. Mana ya yang bisa kita kulik ya? Kayaknya MP3 player gitu. Probably. MP3 MPEG. NSV main bukan. APP bukan. Mana ya? Yang bisa kita kulik lah, MP3 player. Wah, banyak banget yang nggak tahu sih. Kita lihat issues dulu. Migration of Winamp codes to Qt framework and replacement of Windows specific codes with multi-platform codes. I don't want Winamp to regret open sourcing. Please tone it down. I want to regret Linux build. Merge Winamp with VLC. MC.exe missing source. Wow, banyak banget ada issues-nya sih. Terus kita lihat pull request-nya, PR-nya kita lihat. Remove web browser. Migration of Winamp codes to Qt framework and replacement of Windows. With the problem codes, Kevin open a new branch of let's be honest, that was never their plan to begin with. To play especially on Linux. Better applications. QMMP, for example, to rely on. I do believe that this whole memory was to get some PR, and as long as the reasonable license, you cannot really much, not even contribute to code. Oh iya. But QMMP doesn't have modern skin support. Perhaps we could use some other C-style window handling framework with similar insta API instead of Qt. Ya sih. Mungkin kayaknya kalau misalnya seperti ini, mungkin kayaknya harus di C++ ya. Kayaknya mereka, I don't know. Kalau misalnya ini orang maksa untuk pakai Qt framework, no. Jelas dia nggak mau, karena memang
Kalau Qt, kalau yang C++ itu, kalau yang pakai C++ doang, itu udah pasti bisa pakai skin, udah bisa support sama skin gitu, skin support gitu. Dan banyak banget skin-skinnya yang kalian bisa lihat di sini ya, literally museum of skins gitu, yang gampang banget dipakai. Dan mungkin aku punya dulu kayaknya. Nah, ini yang versi klasiknya yang sering aku pakai, karena memang ini merupakan salah satu Winamp yang skin Winamp yang sangat ikonik menurutku, yang versi silver. Terus versi klasik mungkin ini udah versi modern yang seperti ini. Dan yes, so thank you guys so much untuk teman-teman semuanya yang sudah menonton video ini. And I will see you guys in the next episode. Jangan lupa like, comment, subscribe. Selamat Hari Galungan untuk teman-teman semuanya. Rajang Raina Galungan. And I will see you guys in the next episode. Bye-bye.